Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kami pengertian, pencerahan, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 139 ayat yang kedua. Mazmur pasal 139 ayat yang kedua saya akan bacakan. Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Mazmur 139 ayat yang kedua. Tema kita pada saat ini Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Tidak ada tempat di bawah kolong langit ini atau di ujung bumi manapun yang tidak diketahui Tuhan. Sebab Dia Maha Tahu dan Dia Maha Kuasa. Firman Tuhan berkata, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Saudaraku yang kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bahkan segala sesuatu yang belum terucap dari mulut kita pun Tuhan mengetahuinya. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu pikiran kita. Firman-Nya berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Ini ungkapan Daud kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengetahui setiap pergumulan, setiap permasalahan Daud. Mazmur pasal 139 ayat yang keempat. Artinya, segala yang ada dalam pikiran dan hati kita tidak tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya dalam pengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita terus memandang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang tulus, tanpa ada hal-hal yang lain. Tanpa ada hal, tidak perlu ada yang kita buat-buat. Ibadah yang tulus saja kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi demikian, terkadang kita pun mengalami suatu pergumulan, saudara. Kita diperhadapkan pergumulan berat, persoalan yang berat yang kita alami dalam kehidupan kita.
Dalam persoalan itu kita merasa takut, kita merasa khawatir dan cemas, sehingga kita tidak lagi memandang kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi menyerahkan pergumulan kita itu kepada Tuhan. Karena terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu pergumulan kita yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak tersembunyi bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan tahu persis. Tuhan tahu yang menjadi persoalan kita. Tetapi terkadang kita tidak memiliki penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Kita tidak sungguh-sungguh membangun intim hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Maka Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita dalam situasi pergumulan apapun. Firman-Nya berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang 13. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan Bapak, Ibu, saya, kita semua. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan yang baru, sehingga persoalan-persoalan kita dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Jika kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup ini, maka tidak perlu kita takut terhadap apapun, terhadap siapapun, terhadap orang jahat sekalipun terhadap kita. Tidak usah kita takut. Tetapi acap kali kita mengalami ada orang yang jahat terhadap kita, berbuat jahat kepada kita, menyakiti kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita seringkali timbul dalam hati dan pikiran kita sakit hati. Kita membenci, bahkan kita mencari cara dengan kekuatan sendiri untuk membalasnya, supaya sakit hati kita terbalaskan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu tidak buta, Tuhan tidak tuli. Dia tahu apapun yang dirancangkan terhadap kita, rancangan yang baik. Meskipun ada orang yang merancangkan yang jahat kepada kita, ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tak perlu kita membenci, tak perlu kita membalas orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Karena pembalasan adalah miliknya Tuhan. Karena pembalasan adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan tahu persis
seluruh hidup kita. Tuhan ingin kita semakin terdorong untuk membangun hubungan yang intim dengan Dia. Tuhan ingin kita rindu bersekutu dengan Dia, setia kepada Dia, mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita selama hidup di dunia ini. Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu kita merasa takut, tidak perlu kita merasa cemas, tidak perlu kita merasa khawatir akan hari-hari kita ke depan, akan setiap apapun yang akan terjadi ke depan. Karena Tuhan selalu melihat, selalu memperhatikan kita. Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Datanglah, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Shalom. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom.